Dari kediaman Bang Dipo Usman, Alhamdulillah kembali lagi dalam program JIC Business Coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mitra GIC? Apa kabarnya? Semoga selalu sehat teman-teman Bang Dipo dari komunitas bisnis Muslimpreneur Class Abdurrahman bin Auf. Apa kabarnya juga? Semoga sehat selalu dan seluruh mitra GIC yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi radio GIC, melalui radio GIC 107.7 FM, dan tentunya yang menyimak siaran kami melalui Facebook Radio GIC, GIC Channel, dan GIC TV. Semoga semuanya mitra GIC dalam keadaan sehat walafiat. Baik, lagi di setiap hari Senin selama Ramadan kita hadir kembali dalam perjumpaan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Insya Allah Bang Dipo hadir dari pukul 10 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar tema yang berkaitan dengan bisnis kuliner. Nah, nanti juga akan ada update COVID-19 yang tentunya ini juga sudah menjadi marak ya. Dan tentunya ini menjadi pandemi, sehingga korban dan pasien yang positif ini semakin hari semakin meningkat, dan kita doakan semoga para pasien ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan suci Ramadan, nampaknya harus kita banyak-banyak berdoa agar semua hajat, agar semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bang Dipo Usman dari kediamannya, hari ini kita akan membahas seputar program JIC Business Coaching yang judulnya adalah Bisnis Kuliner from Home. Nah, kira-kira apakah bisnis kuliner ini menjanjikan di tengah-tengah pandemi virus corona? Yang nanti akan bisa bergabung bersama kita. Yang pertama dari pakar millennial planner. Beliau adalah Faiz Khaldun yang saat ini berada di Cirebon, yang nanti akan bergabung. Kemudian juga ada V dari owner Umar Catering, dan Kalista ya, ini adalah pengusaha kuliner Dalgona. Bang Dipo sempat kemarin pengen banget nyobain dalgonanya, tapi belum sempat nyoba. Nanti kita akan gimana sih, minta-minta sarannya, tipsnya, kira-kira apa suka dukanya berusaha kuliner ya, berwirausaha kuliner. Nah, untuk mitra JC yang ingin bergabung bersama kita secara live bisa langsung bertanya melalui SMS Center atau WA kami di 081 215549288. Sekali lagi di 081 215549288. Dan tentunya mitra GIC, kalau kita bicara tentang bisnis kuliner, tentunya kalau kita bicara juga mengenai di tengah-tengah wabah virus corona atau COVID-19, ini membuat beberapa sektor bisnis terdampak. Namun ada juga dari sektor bisnis yang diuntungkan oleh adanya pandemi ini, seperti farmasi dan telekomunikasi pastinya. Nah, bagaimana dengan bisnis kuliner? Nah, ini ada percakapan antara atau informasi gitu ya, wawancara dari Ulta Marketing Official. Nah, dia mengatakan bahwa bisnis kuliner di bidang food service sangat terdampak, bahkan mengalami penurunan omset hingga 75%. Pasalnya ada pembatasan aktivitas di luar untuk menekan penyebaran virus corona. Yang kita ketahui mitra JC, apalagi di wilayah Jakarta, begitu banyak restoran-restoran yang full service yang nampaknya sampai hari ini tidak diperkenankan untuk beroperasi ya, karena adanya penerapan PSBB ya di DKI Jakarta. Bahkan beberapa daerah-daerah pun ini sudah mulai diterapkan PSBB seperti Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa rata-rata pelaku bisnis yang berada di food startup Indonesia adalah pelaku bisnis yang bergerak di food manufacture, yang ini diperkirakan imbas corona sekitar 20% penjualannya untuk penurunannya. Nah, jadi beberapa teman yang mempunyai produk di food manufacture itu naik dia penjualan dari online-nya. Jadi banyak yang bergerak di healthy produk, terutama di empon-empon itu dari Wonosobo. Produknya itu malah naik di tengah COVID-19
karena banyak demand untuk produk-produk kesehatan. Jadi tergantung dari sektor produknya. Dan tentunya memang terasa ya bagi produk-produk ataupun kuliner yang di bidang food service gitu ya, karena orang tidak lagi traveling untuk pergi ke restoran untuk tidak buka puasa bersama. Kalau di restoran-restoran biasanya kalau kalau kita ngomong masalah Ramadan, Bang Dipo itu untuk membooking satu restoran untuk kita buka bersama dengan teman-teman karyawan itu sangat susah sekali. Nah sekarang betul karena kan susahnya itu karena full banget gitu loh Mitra JC ya. Jadi kita nggak bisa. Nah sekarang betul-betul ditutup. Nah ini membatasi akses dari food ini. Nanti kita akan bahas seperti gimana dari segi pendapatan. Nah Umar Event Planner kan juga punya Umar Catering nih. Nah, pasti ini juga sangat-sangat berdampak karena ini semuanya berjenis dengan pelayanan. Pokoknya usaha yang berkaitan dengan pelayanan secara langsung ini berdampak pada hasil penjualan yang nantinya ini akan berdampak pada penurunan harga gitu ya. Nah, nanti kita juga akan bahas bersama-sama ide kreatif dari teman-teman Bang Dipo dari komunitas bisnis Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf. Dan kami ingatkan bahwa program JC Business Coaching Online ini merupakan program dari divisi pengembangan bisnis yang tentunya disiarkan langsung melalui radio GIC yang dikomandoi oleh Bapak Haji Muhammad Rusdi selaku Kepala Divisi Bisnis, Pak Andrian, Pak Fatoni, dan Nuha Elisa. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tema kita yang tentunya ini berkaitan dengan bisnis kuliner, Bang Dipo seperti biasa kalau di program JC Business Coaching kita hadir ini dalam program. Dan tentunya di JC Business Coaching ini kita hadir dengan menghadirkan salah satu narasumber kita yang dari rumah sakit. Beliau juga yang nanti akan menjelaskan seputar COVID-19, update COVID-19, yaitu Kang Sule dari Rumah Sakit Islam Jakarta, yang nanti kita akan bergabung bersama kita di sini. Dan tentunya selain itu juga kita nanti akan bergabung bersama Faiz Khaldun, kemudian Kalista dan Umar Event Planner. Baik, ini ada satu informasi Bang Dipo ingin bacakan. Nah, ini dari Rasulullah Business School. Ya, bekerjalah dan raihlah harta yang halal saja. Ya. Aku tidak memasukkan secuil pun makanan ke dalam mulutku, kecuali aku tahu dari mana makanan itu berasal dan dari mana ia keluar. Itulah kata dahsyat yang menunjukkan kualitas kepribadian sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini luar biasa sekali, sahabat, murid, dan sekaligus umat Rasulullah saja sudah seperti itu kualitasnya. Apalagi Rasulullah SAW ya sebagai mentornya. Nah, tentunya tidak perlulah Anda berpikir jelimet, pusing tujuh keliling. Jelas sekali perkataannya, ia tidak makan apapun selain tahu benar kualitas kehalalannya. Dari mana makanan itu diperoleh atau dari mana makanan itu dihasilkan dan bagaimanapun membelanjakannya. Kata berasal dan keluar dalam kalimat itu menunjukkan sebuah pelajaran ketelitian, keterus-terangan, transparansi, kejujuran, dan kredibilitas tinggi. Mitra JIC, iya, Mitra JIC tentunya kalau kita bicara tentang bisnis kuliner juga tidak semata-mata kita menjual apapun gitu ya, makanan yang siap kita berikan. Akan tetapi bisnis kuliner juga harus memperhatikan tentang kehalalannya, kemudian keberkahan, karena dengan kita mengedepankan itu gitu ya, insya Allah apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapatkan, insya Allah akan juga berjalan dengan baik. Apa yang juga yang dijelaskan oleh tadi yang Bang Dipo sampaikan, bahwa masuk dan keluar dalam kalimat itu menunjukkan sebuah pelajaran ketelitian, keterus-terangan, transparansi, kejujuran, dan kredibilitas tinggi. Dan
dan karena ada beberapa sahabat-sahabat kita gitu ya, dia tidak mau secuil pun makanan-makanan yang tentunya ini mengandung unsur haram. Nah, sehingga ini juga amat sangat penting, kita harus selalu menjaga karena kalau kita bicara tentang kuliner, erat kaitannya dengan kehalalan dari produk ataupun makanan tersebut. Jadi bekerjalah dan raihlah harta yang halal saja. Nah, luar biasa sekali untuk meraih rizki, harta, uang, dan kekayaan yang halal, kita butuh seperangkat itu semua. Kalau saja saat itu sudah ada beberapa bahasa modern, pastilah saat akan berkata langsung, lantang, aku tidak akan memakan harta secuil apapun sebelum harta itu diaudit keabsahannya. Nah, apakah ya terindikasi korupsi ataukah tidak? Ya, diaudit itulah kata kuncinya, itulah keywordnya untuk menguji kualitas sebuah rizki. Teridentifikasi tidaknya kehalalan sebuah rizki, pastilah setelah diaudit oleh lembaga yang kredibel, itulah pelajarannya. Baik, Mitra JC, ini adalah opening yang bagus ya, karena kita bicara tentang bisnis kuliner. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi corona. Jadi sekarang kalau kita lihat ada beberapa sebagian, bukan sebagian sih ya, ada satu kelompok masyarakat yang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan rizki tersebut ya. Dia tidak tahu, dia tidak ngambil apa dengan cara apapun, dengan padahal itu juga tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya menjerus kepada riba gitu ya. Ini kan sangat berbahaya. Untuk itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu mengajarkan kita bahwa ayo kita bisnis itu yang halal. Mengingat kemarin hari Kamis di hari Jumat yang lalu kita masuk dalam program Fikih Muhammad bersama Pak Jatmiko, dikatakan mendingan kita mengangkat kayu bakar yang kita taruh di punggung kita daripada kita meminta-minta antara satu dengan yang lain sedangkan kita tidak tahu apakah kita dapat atau tidak. Maksudnya adalah pengemis ya. Jadi kita diharapkan untuk selalu berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, Mitra JC, nampaknya Kang Sule tidak bisa hadir karena memang sedang ada rapat. Nanti kita juga akan bergabung bersama rekan-rekan Bang Dipo yang tentunya sudah siap menemani kita pada kesempatan hari ini, dan kita juga nanti akan bergabung bersama rekan-rekan Bang Dipo. Nah, karena Kang Sule bisanya jam 11 siang nanti, kita juga akan bergabung bersama rekan-rekan Bang Dipo yang nanti akan bicara tentang bisnis kuliner. Nah, Bang Dipo ingin share aja seputaran program JC Business Coaching ini di Rasulullah Business School. Jadi Bang Dipo akan bacakan. Nah, ini raihlah keberkahan harta kekayaan. Jadi mengawali perbincangan mengenai pentingnya meraih keberkahan harta kekayaan ataupun rezeki, Bang Dipo ingin mengutip 4 ayat penting yang tentunya ayat ini berkaitan tentang rizki ya. Yang pertama adalah makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Allah akan memberi kamu tempat menetap di Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, diberinya kamu rizki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Ini Al-Quran surah Al-Anfal ayat 26. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu dia menghasilkan karena hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah sembahan selain Allah seperti berhala, dewa-dewa, padahal kamu mengetahuinya. Ya baik Mitra JC, tadi ada 3 ayat yang tadi sudah Bang Dipo jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60, Al-Anfal ayat 26 dan Al-Baqarah ayat 22 yang berkaitan dengan carilah makanan dengan sehalal mungkin ya, karena dengan kita mencari keberkahan dari harta kekayaan kita tuh lebih
lebih menerima, lebih ikhlas ya. Bang Dipo, nampaknya di kediaman Bang Dipo sudah mulai turun hujan. Allahumma shayban nafi'an ya. Baik, Mitra JEC, tentunya kalau tadi kita sudah bicara seputar bisnis halal, ya kita masuk dalam program. Tentunya nanti kita akan bicara seputar COVID-19 yang nanti akan bergabung bersama Kang Sule yang nampaknya akan di-reschedule pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Ya, pada kesempatan hari ini kita juga akan bergabung bersama rekan kami yaitu Kalista, kemudian beberapa sahabat Bang Dipo, ada Mbak V, kita akan segera hubungin. Dan tentunya sekali lagi kami akan mengundang Anda Mitra JC untuk bisa bergabung di kesempatan hari ini melalui pesan singkat kami di 081215549288. Sekali lagi di 081215549288 yang tentunya nanti akan bergabung bersama kita di sini ya. Baik, Mitra, kalau kita bicara tentang raihlah keberkahan harta kekayaan, ini juga yang disampaikan oleh beberapa para tokoh ya yang berkaitan dengan hal ini. Kemuliaan harta. Nah, ini dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi dikatakan bahwa status ataupun derajat itu berpusat pada uang. Sungguh kedudukan kemanusiaan itu di dunia dilihat diukur dengan uang, tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah takwa. Ternyata luar biasa sekali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini kita mungkin mengenal Rasulullah hanya lebih dominan dengan pengetahuan agama selaku Rasul, tapi bahkan sangat mungkin sesungguhnya Mitra JC lebih mempercayai bahwa Rasulullah itu tidak terlalu mahir untuk urusan dunia. Itu tidak lain karena para pendakwah Islam sering keliru mengambil spirit sebuah hadis atau ajaran Rasulullah yang tentunya seringkali dai-dai kita menyintir sebuah sabda Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Hanya dengan menyitir hadis itu lantas dari kita berkesimpulan bahwa soal urusan dunia kita lebih tahu ketimbang Rasul, dan karena itulah pendakwah kita seringkali memahami bahwa Rasul itu orang paling miskin di dunia tapi paling bertakwa, bahwa Rasul itu tabu ngomong dunia. Itu jelas keliru dan salah kaprah. Nah, apa pasalnya? Sabda Rasulullah, amman a'lamu bi umuri dunyakum, sejatinya diucapkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang ahli tentang ilmu pertanian itu didatangi seorang sahabat yang mengadu bahwa sabda Rasul tentang cara mengawinkan serbuk bunga pohon kurma yang sesungguhnya canda biasa alias guyonan benar-benar dipraktekkan oleh sahabat, dan hasilnya sangat luar biasa. Ketika dicoba panen gagal total. Ya, sahabat tersebut sangat luar biasa ketika dicoba. Ya, sahabat tersebut bisa dibilang gagal panen tahun ini karena menangkap serius dan mempraktekkan sabda Rasul. Padahal kalau saja ia tidak mempraktekkan sabda Rasul dan tetap bersikokoh dengan cara-cara yang biasa dilakukannya, sahabat itu pasti sukses panen. Nah, atas dasar hal itulah lantas sahabat itu mengadu pada Rasulullah bagaimana dengan nasib pertaniannya. Menerima laporan seperti itulah Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya kamu lebih tahu urusan duniamu. Maksudnya sahabat tadi lebih mengerti ilmu pertanian tentang kurma ketimbang Rasulullah. Sabda itu pun belakangan diikuti dengan sabda beliau yang lain bahwa segala sesuatu jika tidak diserahkan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Ya, itulah salah satu bagaimana Rasulullah itu sangat ideal dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia. Kemudian di akhirat ketika Rasulullah tidak menguasai salah satu misalnya pertanian yang tadi sudah disampaikan, Rasulullah akan sampaikan juga bahwa ternyata kalau ada yang lebih baik, jadi
harus diserahkan kepada yang ahlinya. Maka tunggulah kehancurannya. Kalau segala sesuatu jika tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oke, baik mitra JAC, kita akan kembali bergabung bersama rekan Bang Dipo, yaitu Mbak V, yang tentunya akan bersiap-siap akan bergabung bersama Bang Dipo, yang tentunya beliau adalah founder ataupun bisnis kuliner Umar Catering. Nah, walaupun memang janji Bang Dipo jam 10.30 nanti akan hadir bersama kita Mbak V, yang tentunya akan hadir bersama kita di sini di program JIC Business Coaching ya. Jadi dengan kasus itu kita bisa melihat ya bahwa ingin menjelaskan bahwa betapapun Rasulullah itu tidak butuh urusan dunia, jangan digeneralisir gitu ya, jangan digebyah uyah kata orang Jawa katanya. Untuk urusan kecerdasan finansial dan ilmu perdagangan, Rasulullah tetaplah jagonya karena sejak remaja beliau sudah berdagang keluar kota, bahkan ketika menginjak dewasa sudah berniaga hingga luar negara, dan puncaknya ketika kematangan usia remaja dalam kedewasaan saat umur ini 25 tahun beliau adalah pedagang pebisnis paling disegani di Mekah. Orang terkaya saat itu Siti Khadijah harus jatuh hati padanya, dan untuk persoalan kekayaan Rasulullah paham betul hukumnya dan bagaimana menyikapinya. Baik, kita akan menyapa rekan V yang tentunya sudah bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum Mbak V. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Mas Mbak? Dipo, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak V. Mbak V. Ya, Iya, alhamdulillah kita di program JC Business Coaching temanya tentang bisnis kuliner dari rumah ya, gitu ya. Bang Dipo kemarin mendapatkan informasi dari rekan-rekan Umar Event Planner, dari ya. rekan-rekan Umar Catering, katanya sekarang Umar Catering kan ini pasti akan berdampak luar biasa ini ya. Bukan hanya Umar Catering sih, sebenarnya Umar Event Planner juga ya. Ya, betul. Mbak V, sudah dengar suara saya? Sudah Ya. Mas Dipo. Mbak V bisa dijelaskan dulu gimana perkembangan bisnisnya, karena Bang Dipo tahu Mbak V kan bukan hanya Umar Catering ya sebenarnya ya, Umar Event Ya, Planner juga ada gitu. ya. Gimana, boleh diceritakan kondisi sekarang? Iya, kalau alhamdulillahnya dengan kondisi ini jadi tenaga, otak itu harus perlu kreatif lagi ya Mas Dipo ya, supaya terkait tanggung jawab kita untuk mungkin karyawan atau tim itu tetap berjalan gitu. Gimana pun juga kita harus berjuang. Nah, oleh karena itu kalau misal dari Umar Catering itu akhirnya kita tuh membuat suatu ide ataupun kreativitas. Biasanya kan kita kan kalau marketing buat nyediain yang wedding, jadi otomatis untuk kayak 600 orang sampai 1000 ataupun bahkan 1400. Nah, jadi mau nggak mau ketika ada corona ini dan Ramadan ini, kita agak manuver sedikit untuk catering Ramadan. Jadi buka puasa, dan karena kan sebagian kantor-kantor itu masih ada yang masuk, dan mungkin kayak contohnya dari kepolisian atau yang shift-shift gitu deh, jadi ngebantu lah, mungkin dia nggak bisa keluar tapi ternyata kita menyediakan, dan itu pun kita juga pakai ojek online. Jadi alhamdulillah mau nggak mau ya kita juga ngebantu juga. Memang niatannya juga ngebantu yang membutuhkan makanan buka puasa ataupun sahur, pun kita juga ngebantu sedikit lah perekonomian para ojek online itu, seperti itu. Jadi kita berjuangnya di situ. Jadi istilahnya kalau misalnya bisa dibilang, kalau kemarin itu ya sekali klien bisa mendapatkan alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau sekarang kita main yang 1212 gitu. Oke. Tapi yang penting bisa buat roda tuh tetap ada olinya lah, jadi bisa jalan gitu Mas Dipo. Iya. Ya Gitu. baik ya. Jadi memang ada inovasi dari teman-teman Umar gitu ya.
yang Iya, betul, yang betul Mas biasanya Diko. lebih kepada layanan full service. Jadi sekarang Ya, lewat online saja. Nah, betul. kalau Umar Catering itu sendiri idenya dari siapa itu Mbak Fe? Idenya itu dari tim juga, Iya. alhamdulillah gitu kan. Ide dari tim kita buat karena terkait untuk kedepannya, karena kita nggak tahu tuh Mas kedepannya beberapa bulannya tuh sampai kapan gitu. Jadi kita buat bagaimana nih, oh ya ada kebutuhan pasar gitu, kebutuhan pasar akhirnya kita buat menu yang bisa kita biasanya di kondangan. Jadi kita tuh tagline-nya itu selalu siapa yang kangen menu kondangan kayak gitu. Jadi kan nggak bisa buat kondangan dan lain-lain. Jadi kita mengaplikasikan hal itu. Nah ternyata alhamdulillah responnya ketika hari pertama kita share banyak yang nanya, dan alhamdulillah hari pertama lumayan lama sudah closing 1 orang, tapi dengan menunya beraneka ragam gitu. Oh ternyata ada yang butuh lah walaupun 1. Nah beriringlah 2 hari ada nambah lagi, makin kan itu mungkin kesebar flyernya ya. Jadi istilahnya per hari sekarang kayak untuk 10 orang yang mesen dan mungkin 3-5 menu 1 orang ya alhamdulillah lah kayak gitu. Gitu Mas. Jadi istilah kalau misal untuk bahasanya para catering atau para ya yang bergerak di bidang jasa, kita main recehan nggak apa-apa lah untuk bergerak itu Mas. Iya alhamdulillah. Jadi ya akhirnya ada inovasi sendiri ya dari Umar Catering ya, gimana caranya betul, bisnis ini tetap berjalan walaupun sekali lagi ini dari rumah gitu ya. Nah, betul. Mbak Fe itu kan saya lihat ya dari flyer-flyer yang sudah di-share sama Mbak Fe, dan mungkin ternyata dari berbagai grup lain gitu Bang Dipo menerimanya. Itu harganya sangat murah sekali, 4-5 orang hanya sekitar 45.000 gitu ya, 45K. Nah itu bagaimana sih Mbak Fe hitung-hitungannya Mbak? Hitung-hitungannya sebenarnya gini Mas, kita pun pertama emang cuman pengen ngebantu aja karena kita juga tahu customer kita pun perekonomiannya juga lagi benar-benar ini ya diuji gitu ya. Betul. Jadi mau nggak mau untuk terkait mungkin harga dasarnya dan lain-lain pun kita adalah pengurangan sedikit gitu pun juga. Tapi kalau untuk rasa itu kita nggak bisa kurang gitu, karena memang kan kita punya standar kualitasnya sendiri ya Mas ya gitu. Kita nggak bisa ngurangi kayak gitu. Nah pun kalau misalnya untuk hal itu biasanya caranya dalam hal mungkin yaitu porsi itu tadi. Biasanya kalau untuk porsi ya biasanya kita bisa ratusan orang kita ngelayanin, ya udah kita bikin yang 4-5 porsi. Karena kalau 4-5 porsi itu orang tuh mungkin dengan tipe orang yang berbeda ya Mas ya. Kalau misalnya pun dia ambil lauknya banyak, jadi mungkin bisa 3 orang gitu. Nah karena ini untuk yang porsi yang pada umumnya kayak gitu, jadi itu pun jadi lebih murah gitu. Intinya sih daripada itu semua terkait ada beberapa yang di pengurangan untuk terkait harga itu tadi. Intinya sih saling ngebantu Mas gitu, ngebantu untuk yang pengen menghilangkan rasa kangen, terus yang sibuk lagi kerja juga, jadi dia udah bisa makan, dan pun kita juga dari rezekinya pun juga bisa ngasih rezeki ojek online kayak gitu. Udah itu aja sih Mas gitu. Kalau misalnya ditanya untungnya berapa, ya bukan untungnya ya udah pokoknya. Iya. Jadi Mbak Fe ini jadi tapi nggak ada secara resmi tidak kerjasama dengan ojek online, tapi lebih menggunakan jasa mereka agar perekonomian mereka tuh semakin baik gitu ya Mbak Fe. Iya, jadi acak gitu. Waktu hari pertama kedua itu kita acak gitu, tapi ternyata ada beberapa orang yang pengen, Mbak kalau misalnya ini cateringnya harian nggak? Insya Allah cateringnya harian kok kayak gitu. Boleh nggak saya
jadi kurir tetap gitu, dibayar berapa aja seikhlasnya nggak apa-apa. Nah itu kadang-kadang saya rasa aduh gimana ya gitu, maksudnya pengen ngasih tapi kayak takut kedikitan juga gitu, tapi nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa, yang penting saya bawa uang buat ke keluarga saya. Dan itu kayak saya langsung kayak gitu loh, istilahnya luar biasa gitu. Yang satu sisi kita harus mikirin perut keluarga sendiri, satu sisi tetangga kita istilahnya gitu, dia butuh uang mungkin 1.000-2.000 buat yang penting dibawa ke rumah gitu sih mas. Itu yang kayak mungkin berkahnya corona ya mas ya, jadi kita rasa kemanusiaannya muncul lagi. Iya Mbak Fe, dan ini sudah hari keberapa Mbak Fe kalau boleh tahu untuk bisnis Umar Catering melalui online gitu? Ini hari keempat mas. Hari keempat. Nah ini gimana ininya apa? Ini kan kita sudah hari ke-11, artinya ide ini muncul di pertengahan selama 10 hari gitu, atau gimana Mbak Fe? Iya benar, muncul. Jadi gini mas, kan karena kalau misalnya waktu tahun-tahun lalu, jadi kan puasa itu kita kan juga menyediakan yang kayak kantor-kantor atau keluarga besar yang iftar gitu loh. Kan masih bisa untuk 100 packs, 200 packs. Nah itu kita masih ada kegiatan. Tapi kan kalau untuk tahun ini pure gitu. Nah ide itu muncul ketika ya mau nggak mau kita harus kayak dari basement lagi, mungkin yang seporsi 2 porsi. Dan karena ide itu muncul ketika ya benar di pertengahan mungkin ini hari ke-10 ya, sebelum hari ke-10 ya hari ke-5 mungkin ya, idenya itu benar-benar luar biasa mendadak gitu. Nah, mungkin itu kayak ilham Allah juga kali ya mas ya, karena mungkin kita semua tim juga berdoa ini gimana lagi gitu, dan alhamdulillah dikasih ya udah deh coba kayak gitu, dan alhamdulillah bagus responnya ya, jalan. Alhamdulillah ya, walaupun masih 1-2 orderan tapi saya udah alhamdulillah banget lah kayak gitu Mas Tipo. Saya kira ini adalah salah satu ide yang kreatif ya, di tengah-tengah di tengah-tengah pandemi corona. Bang Dipo juga kenapa Bang Dipo sangat tertarik sekali, karena selama Bang Dipo mendapatkan broadcast, tiba-tiba ada satu broadcast yang unik. Ini ada catering gitu ya, baru bisnisnya seperti ini gitu untuk melayani puasa gitu. Jadi menarik untuk kita bahas sebenarnya Mbak Fe. Nah saya lihat juga mungkin nanti kita ngalur ngidul lah, selain kita ngomong catering, saya lihat juga ada package akad nikah khusus di pandemi corona. Nah, itu juga pasti cateringnya sama ya dengan Umar Catering ya. Nah itu boleh diceritakan Mbak Fe, itu gimana sih sistemnya? Iya, untuk paket akad nikah ini versi corona ini muncul pada saat corona juga gitu kan Mas, karena memang klien-klien kita tuh pada diundur gitu. Nah diundurnya itu kan juga masih ada yang udah nemu tanggalnya lagi, tapi kan kalau dari pemerintah kan kita makin lama makin ada lagi diperpanjang. Nah itu kayak untuk vendor-vendor atau teman-teman kita tuh juga ngeri-ngeri sedep lah gitu. Nah terus dengan diundurnya kayak gitu kan semua nggak bisa bergerak gitu Mas gitu. Nah akhirnya kita buat, dan apalagi pemerintah waktu itu awalnya boleh satu ruangan itu 10-20 dengan duduk yang terpisah dan hanya keluarga saja. Lalu ada pengumumannya lagi adalah satu ruangan hanya 5 orang kayak gitu. Nah wah kita udah makin sempit kayaknya untuk ruangan mengadakan suatu acara kayak gitu. Nah akhirnya kita berinisiatif buat bikin paket akad nikah aja gitu. Jadi mungkin selama pandemi kita promosi dulu, mungkin nanti kita manennya itu setelah Ramadan, karena kan Syawal itu kan luar biasa orang pada sunahnya lah seperti itu. Tapi juga mungkin pada saat Syawal juga masih corona. Nah itu adalah solusinya untuk itu semua gitu. Jadi kita mencantumkan untuk paket akad nikah selama corona seperti itu Mas. Jadi luar biasa, mungkin kan under 10 juta dengan paket yang lengkap banget. Under 10 juta itu kalau misalnya
orang yang nanya ya 9,5 juta gitu. Itu harga aslinya 9,5 juta, udah dapet backdrop, udah dapet dekoran Total lah kayak package gitu, ya terus semuanya ya. dapet make up, terus ada yang sound system juga gitu, terus Oke. udah foto juga. Udah deh, menurut saya kalau misalnya untuk cuman akad aja paketan segitu tuh murah banget. Dengan kualitas kita nggak ngurangin kualitas gitu, karena kan kadang-kadang kalau promo itu kan ya harga dikurangin tapi ngurangin kualitas. Nah itu takutnya balik lagi ke kita gitu, karena kita kan punya pangsa pasar dan standar kualitas gitu Mas, kita nggak mau ngurangin juga, jadi harga promo juga kualitasnya nggak turun gitu Mas. Jadi alhamdulillah juga udah ada yang ngechat, udah ada yang terkait tanggalnya sekian dan sekian gitu, tinggal nanti di gongnya lagi, tinggal tanggalnya lagi kapan, kayak gitu sih Mas. Alhamdulillah responnya juga. Iya, Bang Dipo juga sebenarnya sempat sih sekali MC gitu di tengah-tengah pandemi corona ya. Ya, alhasil agak begitu gagal karena memang yang pertama tidak ada event organizer-nya, itu yang pertama. Yang kedua ya karena konsepnya dia pengennya mewah, kemudian ada komunikasi yang kurang baik antara dengan penghulu dengan si hajat, akhirnya acara itu agak sedikit berantakan. Mungkin dengan adanya event event organizer atau wedding organizer maksud kami di rumah untuk bisa melayani khusus pandemi corona ini sangat bisa membantu ya Mbak Fe ya. Jadi ini sudah ya karena kan kita nggak tahu ya Mbak Fe untuk untuk corona ini sampai kapan gitu ya. Betul. Nah, jadi itu kan ini kan dibatasi nih oleh pemerintah nih untuk. Jadi berapa biasanya dari teman-teman Umar untuk bisa akad nikah ini untuk bantu? Biasanya kan kurang lebih 9 orang ya yang full ya? Iya, betul, kalau full akad dan resepsi 9 khusus orang. Ini tapi berapa kalau orang? Khusus ini 2 orang aja Mas. Oh, cukup 2 orang sudah bisa ya? Sudah bisa, karena kan kadang-kadang nanti yang akad ini kan beberapa dari rekanan juga biasanya yang datang juga keluarga-keluarga dekat aja seperti itu. Dan alhamdulillahnya ketika sebelum corona kita juga banyak Mas yang mengadakan, kayak klien-klien kita yang hanya mengadakan akadnya dulu kayak gitu. Jadi otomatis kita kan juga sudah ya istilahnya tambah pengalaman lah kayak gitu. Biasanya kan kalau kita kan akad dan resepsi gitu. Dan ini akad dan khusus keluarga gitu. Dan biasanya kalau akad di rumah itu luar biasa. Sebenarnya itu tuh butuh koordinasi yang butuh istilahnya jembatan lah gitu. Jembatan orang yang untuk mengatur hal itu, karena ternyata di rumah pun lebih ribet dibandingkan di gedung gitu. Karena orang semua harusnya begini, seharusnya begitu, seharusnya begini, seperti itu. Dengan adanya kru kita tuh mengarahkan lah untuk apa, untuk acaranya lebih smooth, lebih lancar gitu. Jadi nggak kayak tumpang tindih gitu. Dan nggak terlalu banyak keributan ya, karena kan ini benar-benar lagi PSBB gitu ya. Jadi full tetap mematuhi peraturan pemerintah, tapi tetap acara juga berjalan dengan lancar dan tanpa perlu untuk ditunda akad nikahnya, karena Mas. Itu yang paling penting ya Mbak Fe ya. Iya. Ya Mbak Fe, saya kembali lagi ke Catering Umar event planner. Kan tadi sudah saya bilang bahwa ini satu gebrakan yang luar biasa. Ini kan saya lihat memang teman-teman Umar event planner ini kan fokus kepada syar'i. Ya. Nah, boleh dijelaskan apakah Catering Umar event planner juga ada kaitannya dengan syar'i gitu? Apakah makanan ini kualitasnya dijamin, kehalalannya seperti itu? Silakan Mbak. Untuk kehalalan kita juga sudah ada sertifikat halal ya Mas ya gitu. Untuk dapurnya pun juga istilahnya sudah terverifikasi ya? Karena memang kita sendiri untuk yang wedding itu kalau misalnya nggak pakai halal dan nggak pakai higienis dan lain-lain, ya itu udah
luar biasa, mungkin nggak bakalan bisa ke wedding kayak gitu. Dan memang untuk ternyata ada beberapa pangsa pasar dari kita juga terkait halal ataupun higienis, ya karena memang kita sudah di dunia wedding seperti itu. Jadi orang-orang tuh nggak ragu gitu, karena kan sekarang kalau misalnya di luar gitu, dia pengen ada makanan favorit, misalnya kayak mie ayam pinggir jalan. Nah kalau sebelum corona dia bisa order, tapi kalau misal pada saat corona kan itu gimana nih kualitasnya kayak gitu, karena kan orang mungkin lalu lalang makan di sana juga, ya mungkin untuk tukangnya nggak kenapa-napa, tapi kalau yang pengunjung atau nggak pembeli yang di sana ada kenapa-napa kan pasti nanti ketika dia beli atau bekasnya dan lain-lain itu kan yang sangat pengaruh gitu. Jadi kalau misalnya untuk dari catering kita sendiri, insya Allah udah terjamin, pun orang yang masaknya pun juga nggak lebih dari 10 orang sih Mas, kayak gitu. Mungkin 5-8, jadi itu juga masih jarak lah kayak gitu. Seperti itu Mas Dipo. Iya. Jadi kalau dari segi packagingnya juga seperti itu kali ya Mbak ya. Jadi memang karena kan kita nggak tahu ya klien kita gitu, konsumen kita apakah dia sangat worry gitu mengenai virus corona. Kan Bang Dip kan sering lihat sampai sebelum masuk disemprot dulu disinfektan. Ya. Kalau dari Umar Catering itu sendiri gimana sih packagingnya? Karena ini masih jam-jam siang, kayaknya kalau kita perlihatkan makanan ini nanti pada ngiler semua nih Mitra JC nih. Iya. Nah ini gimana Mbak, boleh juga, diceritakan? Belum jadi juga soalnya. Belum jadi. Nah jadi nanti mungkin aku kalau misal setelah ini aku kirim gambar-gambar yang sudah ada gitu, karena ini kan juga belum belum jadi semua. Nah terkait untuk packaging kita tetap higienis Mas, sebelum melakukan hal itu kita tetap cuci tangan, terus kita pakai sarung tangan plastik kayak gitu untuk istilahnya untuk kalau misal bahasa Jawanya untuk naning-naninginnya kayak gitu. Seperti itu. Dan meyakinkan para pelanggan bahwa makanan ini higienis, bersih, dan insya Allah bebas dari virus corona. Iya, betul. Iya, Mbak Fe, boleh dong dijelasin ini juga apa menu-menunya apa saja sih yang best seller, kemudian yang biasa dipesan oleh teman-teman untuk order gitu. Dan ada nggak kapasitas yang boleh misalnya gini, oh ini maksimal berapa gitu, berapa porsi, minimal berapa porsi juga, boleh di-share. Siapa tahu Mitra JC tertarik dengan catering, karena kan tadi tagline-nya pengen makan ala pernikahan. Nah ini bisa kita makan di rumah. Silakan Mbak Fe. Iya. Jadi Mas, kalau untuk kita ada beberapa jenis lauk, itu terdiri dari olahan daging, olahan ayam, dan olahan ikan. Nah kalau olahan daging itu harganya sekitar 48.000 sampai 58.000. Terus kalau untuk ayam itu sekitar 38 ribuan. Dan itu untuk ikan porsi 4 sampai 5 orang ya Mbak Fe ya? Iya, porsi 4 sampai 5 orang. Juga ada beberapa yang tanya, kalau misal untuk ayam itu berapa potong? Ya kita nyediainya 5 potong kayak gitu. 5 potong. Jadi memang untuk 5 porsi gitu. Misalnya kayak ada yang pesan ayam bakar madu. Nah, itu kita 5 potong gitu. Jadi emang satu porsi itu untuk 5 potong. Nah, kalau misalnya untuk sayurannya juga mungkin sekitar harga 33 ribuan. Lalu ada kayak snack-snacknya, misalnya kayak dimsum atau menu gubukan biasanya Mas, lasanya, lalu yang lain-lainnya, somai atau bakwan Malang. Nah itu favorit banget sih. Nah itu juga untuk porsinya bisa 2 orang, tapi kalau untuk lasanya bisa 5 orangan, karena itu luar biasa gede sih gitu. Jadi memang untuk makan untuk keluarga digerebek itu masih kenyang banget lah kayak gitu. Nah kalau untuk menu favoritnya, kalau dari daging sendiri biasanya daging lada hitam, sapi lada hitam. Nah sapi lada hitam ini favorit banget. Tapi kalau misal punya anak biasanya itu sapi teriyaki gitu. Nah terus kalau misal kakap tuh paling favorit yang asam manis. Nah ini bisa dimakan dari orang tua sampai anak kecil gitu. Nah kalau untuk ayam biasanya yang favorit itu biasanya parayangan sama madu. Gitu, ayam madu seperti itu. Nah kalau untuk sayurnya biasanya sayur
dua-duanya sih favorit, kita cuma 2 jenis doang gitu. 2 jenis dua-duanya. Sayurnya sayur Terus apa tuh kalau Mbak Fe? ada capcay Oke. kayak gitu. Terus satu lagi ada cah brokoli pakai sapo tahu seperti itu. Ya, Terus enak kalau ya. misalnya snack-snacknya juga ada kolak juga seperti itu. Terus ada dimsum, terus ada bakwan Malang. Favorit itu sih Mas. Sama Oke. lasanya favorit juga. Oke. Jadi itu menu-menu yang nanti akan disajikan ya sama teman-teman Iya, Umar Catering untuk para konsumen yang membutuhkan, dan ini juga pas banget ya buat perusahaan-perusahaan yang mungkin ingin berbagi kepada sesama gitu ya. Jadi kan kita juga menyediakan nasi kotak box sih Mas. Itu oh oke. dengan dengan satu kotak itu harganya 18.000. Heeh. Itu udah ada minuman aqua, Oke. lalu lauk telur balado, terus ada lalapan juga sama sambelnya. Itu biasanya untuk dibagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Pun kita juga ada program pembagian iftar gratis tapi di dekat rumah di Jalan Alur Laut gitu. Iya, iya. Jadi takjil-takjil gorengan, terus teh tubruk yang kita buat sendiri. Jadi untuk teh tubruknya enak banget pastinya. Terus gulanya juga murni gitu loh Mas. Dan itu dari hari pertama Ramadan Mas gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa klien juga, dan ada yang ngeliat kita juga ada yang ikutan nyumbang gitu. Mungkin dia nggak bisa keluar gitu, tapi dia ikutan nyumbang. Dan masya Allah banget sih, kayaknya Indonesia walaupun dikenain corona, dikenain apa, orang masih bisa ada nilai berbaginya tuh masya Allah banget. Karena kayak kita cuma nyebarin sehari aja, orang tuh berbondong-bondong buat sedekah kayak gitu. Masya Allah banget sih Mas. Jadi nanti mau corona, terus saudaranya corona didatengin lagi, kayak kita tetap bisa bertahan deh. Iya, 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 alhamdulillah. Jadi ini ada di situ ada sosial juga ya. Jadi untuk Iya, satu porsi ada ya Mbak Fe ya. Satu porsi iya, ada juga yang memang paket family gitu, paket keluarga 4 iya. sampai 5 orang, atau yang bareng sama teman-teman 4 sampai 5 orang dengan harga yang insya Allah terjangkau sih. Kalau kalau 58 dibagi 5 orang atau 4 orang, saya kira sangat worth it dengan dia makan Iya, nasi daging gitu ya. iya, Kemudian iya, dengan betul. sayur-sayur yang tadi sudah. Itu bentuknya paket apa gimana sih, Mbak? Kalau boleh dijelasin. Misalnya Kalau kan misalnya, kan di brosur nanti kita akan share ya ke mitra JC ya, semua, ke teman-teman pengusaha PCAB yang menyaksikan. Biasanya kan ada nasi ayam, itu udah plus sama sayur dan lain-lain atau gimana, Mbak? kalau misalnya yang kita dus-dusan itu, yang kotakan itu, yang harga 18.000 Nah, itu ada telur balado, terus nasi, terus udah sama minum, sama paling sayur-sayur kayak capcay gitu. hmm, Nah itu biasanya sih yang pesan ke kita itu biasanya untuk dibagiin lagi gitu Mas. Jadi oke. misalnya kayak ada komunitas pesan buat dibagi-bagiin kayak gitu. Itu sih. Nah terus yang biasanya kalau misalnya untuk yang Umar Catering yang harian itu juga sama, yang untuk porsi family yang 3 sampai 5 orang itu kita packagingnya tetap pakai safety banget. Nah, ada testimoni selalu bilang rapi, enak, bersih kayak gitu. Karena kita bukan pakai styrofoam, tapi kita pakai plastik yang bukan bukan plastik yang Yang kayak kiloan gitu ya Mas betul, ya. Nah, betul, itu betul. ada packagingnya juga. Nah, tapi memang kalau misalnya kuah-kuah itu, kita safety-nya kita harus masukin ke plastik dulu, baru nanti kita masukin ke packaging yang kayak tempat makan yang plastik itu, warna Oke. putih bening itu. Nanti aku share deh gitu, karena belum jadi juga itu. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti aman sih kayak gitu. Dan Oke. diplastikin pakai plastik putih juga. Baik. Seperti itu, Mas. Iya, artinya insya Allah dari segi kualitas udah luar biasa lah dari Umar Catering itu sendiri, insya Allah ya, Iya, untuk bisa menjadi insya Allah. solusi bagi teman-teman yang ingin makan berbuka gitu, ataupun Iya, ingin berbagi bersama kepada teman-teman yang lain. Mbak Fe terakhir, eh, iya, apa Mbak Fe, bisnis kan karena tema kita hari ini adalah bisnis kuliner from iya. home, dari rumah, boleh nggak disampaikan kepada teman-teman pengusaha yang saat ini
sedang apa ya, bisa dikatakan lagi down karena memang situasi yang memang kita tidak bisa apa namanya, kita tidak bisa ubah gitu. Itu ini semua adalah takdir Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ada ya. tips-tipsnya nggak Mbak, atau eh, memberikan motivasi kepada teman-teman, ayo jangan putus asa, tetap semangat, terus berinovasi ya. Silakan Mbak Fe. Ya, untuk pesannya untuk para pengusaha atau para pedagang di luar sana yang memang lagi drop, juga nggak bakalan bisa dalam artian tuh bangkrut misalnya. Nah, bisa coba terkait untuk penjualan yang cepat penjualannya. Contohnya mungkin dari segi kuliner. Nah, kenapa? Mungkin bisa juga istrinya yang masak, terus dicoba enak, baru bisa dijual kembali seperti itu. Dan untuk pengambilan keuntungan nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi banget. Yang Oke. penting laku, running, laku banyak gitu. Dan untuk terkait kualitas juga oke gitu. Jadi istilahnya kita juga bisa safety mungkin ya 5.000 lah bisa safety kayak gitu. Jadi untuk pada saat sekarang untuk pandemi corona ini kita harus kreativitas, apapun yang bisa kita kreativitaskan itu langsung in action, langsung gerak, kita harus buat, baru kita nanti marketingin, jualin, dan jangan lupa doanya juga dikencengin, juga mungkin tahajudnya, duhanya itu juga harus dikencengin supaya Allah selalu bantu kita gitu. Dan jangan berharap sama manusia bahwa manusia ini akan beli, tapi kita berharap sama Allah untuk manusia-manusia yang nanya-nanya digerakkan gitu untuk membeli dagangan kita. Yang pasti intinya ketika punya ide pengen begini nih, itu harus cepat ditulis dan harus cepat gerak. Jangan cuma jadi wacana aja gitu, karena gimana pun juga ide itu mahal, dan yang lebih mahal lagi ketika adanya action itu tadi. Dan jangan pernah untuk hasil akhirnya ternyata cuma begini, jangan pernah cuma begini, karena dengan begini aja itu luar biasa prosesnya seperti itu. Jadi untuk semuanya harus berjuang, jangan menyerah, karena Indonesia itu mungkin kalau ada corona kedua, corona ketiga, kita bisa makin bangkit, karena gimana pun juga pada dasarnya kita sudah diberikan pikiran dan otak yang cemerlang sama Allah. Jadi untuk segala apapun kita bisa menghadapinya semuanya. Dan jangan lupa hal ini juga harus dicontoh apabila dalam kesulitan. Kalau misalnya bisa bantu orang juga bantu orang. Nah, dengan kita bantu orang, kita kan juga ngambil hatinya Allah supaya Allah bantu kita. Pokoknya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat semuanya. Iya, sama-sama Mbak Fe. Makasih banyak sudah bergabung bersama Bang Dipo Usman tentunya dalam program JC Business Coaching ya. Semoga Mbak Fe bisnisnya lancar terus. Umar Catering dan event plannernya di situasi pandemi COVID-19 ya. Dan salam juga buat rekan-rekan Umar, mudah-mudahan kerjasama Jakarta Islamic Center dengan Umar Event Planner tetap selalu terjaga ya. Sampai bertemu di event selanjutnya, JC Expo selanjutnya. Oke Mbak Fe, makasih banyak ya. Iya, ditunggu ya. Oke Mbak Fe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Bang Dipo tutup, nanti kita telepon lagi ya Mbak Fe ya. Oke, baik mitra. Ya, baik mitra JC, tadi sudah disampaikan oleh rekan Bang Dipo, Mbak Fe. Tadi ada kuncinya. Yang pertama adalah penjualan itu harus cepat ya. Penjualan harus cepat ya. Karena sekarang kita dihadapkan dengan kreativitas. Kita dihadapkan dengan profesionalitas ya. Semakin cepat biasanya para konsumen itu semakin bagus gitu ya. Malah lebih tertarik dengan mereka-mereka yang selalu tampil cepat. Yang kedua adalah kerjasama ataupun saling membantu. Tadi sudah dicontohkan. Mungkin kita bisa memulai bisnis, istrinya masak, suaminya yang jualin gitu ya. Atau istrinya masak, anaknya yang jualin ya. Dan sekarang jualin itu nggak harus kita langsung bertatap dengan orang gitu. Dengan kita jualin lewat online itu juga sangat memungkinkan. Dan sekarang sudah ada aplikasi yang mengantarkan makanan siap saji ke rumah-rumah tersebut, dan ini tidak terlalu mahal ya.
Dan tentunya yang ketiga adalah jangan banyak mengambil untung, itu yang paling penting. Mendingan untungnya sedikit tapi laris manis. Yang keempat adalah harus kreativitas atau langsung gerak. Yang kelima adalah doa dan tahajud. Halo, assalamualaikum Kang Sule. Dokter Vivi udah siap. Oke, baik. Nanti kita akan bergabung kembali Mitra JC dalam program JC Business Coaching. Ini ada rekan Sule. Iya. Gimana Kang Sule? Apa kabar? Ini kita sedang live di Radio JC. Aku pakai video call aja ya, Bang. Oke, baik. Kang Sule, kita bisa langsung video call karena Bang Dipo saat ini sedang live bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, karena hari ini merupakan milad dari RSIJ Sukapura ya, yang ke-27 atau 28 Kang Sule? Oke, 28 Bang. Oke, langsung saja kita langsung ini ya, live ya di radio ya Mbak Kang Sule ya. Iya, ini langsung dari kediaman Bang Dipo Usman. Kang Sule, assalamualaikum. Halo Dokter Vivi. Halo. Iya, alhamdulillah dokter. Atas nama kru Radio JIC mengucapkan selamat milad untuk Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang ke-28. Oh, Allah, terima kasih banyak. Iya, hari ini Mohon doanya supaya kita bisa survive terus ya. amin ya robbal alamin. Iya. Iya. Perlu kita ketahui bahwa Dokter Vivi ini merupakan direksi Rumah Sakit Islam Sukapura. Ini langsung ditodong aja nggak apa-apa ya Dokter Vivi ya? Nggak apa-apa. Iya Dokter Vivi, saya mau tanya juga. Sendiri ya di ruangan ini, jadi saya buka masker. Pas ada orang lagi sendiri harus pakai masker, memang itu aturannya. Oh gitu. Iya jadi kalau di rumah sakit kita memang harus dan wajib untuk masker, kayak kemarin Bang Dipo sempat ke Rumah Sakit Islam yang tidak pakai masker langsung dikasih masker hari itu juga ya dokter. Dokter Vivi, ini saya excited nih sama Rumah Sakit Islam Sukapura yang tentunya sudah sangat peduli terhadap COVID-19 dan sekarang sudah menginjak usia yang ke-28 tahun ini seperti usianya Bang Dipo nih. Nah, ini gimana Dokter Vivi, ada harapan nggak untuk Mitra JIC yang saat ini sedang menyaksikan? Kita live radio, Dokter Vivi. Tadi persilakan. Iya. Di usia yang ke-28 ini sih kami semua seluruh direksi dan pegawai rumah sakit tetap berharap semoga rumah sakit ini menjadi pilihan masyarakat di wilayah Jakarta Utara. Terutama. Kemudian kami juga mampu tetap mensiarkan, mendakwahkan dakwah-dakwah kesehatan yang tujuannya untuk mensehatkan masyarakat. Begitu sih Bang Dipo, harapan kami semua. Iya, sebagai amal usaha Muhammadiyah pastinya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga membantu para pasien COVID-19. Nah, ini gimana Dokter Vivi, boleh dong diberikan informasi update terkini mengenai COVID-19 yang Dokter Vivi ketahui? Iya, baik. Program yang kami lakukan di rumah sakit ini tetap inline dengan pemerintah ya, Bang Dipo ya. Jadi kami tetap melayani pasien-pasien yang terduga ya, masih terduga sifatnya juga masih ringan, sedang, itu kita layani. Kemudian di samping upaya-upaya pemerintah yang kita support, kita juga punya program-program di mana program kami ini juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini kan mungkin belum terfikirkan nih. Jadi orang kan masih mendengar, ayo istirahat yang cukup, makan teratur, makan bergizi, tingkatkan imun sistem gitu kan. Cuma sebatas itu kan. Nah, kami langsung implementasi. Jadi kami sudah punya program bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kita punya program imunobooster juga di Rumah Sakit Islam Sukapura, Bang Dipo. Itu program semacam apa sih, Dokter Vivi? Imun booster ya? Iya, imunobooster. Nah, jadi memang di studi literatur memang kita juga sudah belajar bahwa imun kita itu sangat dipengaruhi oleh kadar vitamin D. Gitu. Iya, jadi kan orang-orang kan tahu mungkin provitamin D kan cahaya matahari ya. Jadi bahan dasarnya itu vitamin D, kemudian
dimasak oleh cahaya matahari, maka akan menjadi vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme dalam imun sistem kita. Nah, sementara kalau bahan dasarnya aja nggak ada, terus apa yang mau dimasak sama matahari gitu. Jadi ternyata banyak orang-orang itu yang mengalami daya tahan tubuh yang turun itu karena kadar vitamin D-nya itu di bawah batas normalnya gitu. Makanya kita ada pemeriksaan kadar vitamin D dalam darah, kemudian setelah diketahui dia defisiensi atau insufisiensi, diberikan treatment vitamin D, kemudian ada anjuran berjemur per jam 10 pagi selama 15 menit. Begitu Bang Dipo. Oke. Jadi Rumah Sakit Islam Sukapura tanggap ya mengenai COVID-19 ya. Tadi sudah dijelasin ada beberapa. Saya lihat juga memang di broadcast juga teman-teman. Ini Bang Dipo banyak sekali broadcast. Dan ini Rumah Sakit Islam Sukapura nampaknya bisa datang ke rumah ya untuk kayak rapid test, kemudian cek kesehatan. Nah, itu boleh diceritakan juga Dokter Vivi, mengingat ini menjadi kebutuhan masyarakat karena dia takut keluar rumah, apalagi sekarang takut ke rumah sakit kayak gitu, Dokter Vivi. Silakan. Iya. Nah, kita juga kan punya peran tadi kan syiar dakwah kesehatan ya, yang kedua tadi saya sampaikan. Nah, kita harus menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya ke masyarakat. Jadi supaya masyarakat tidak terlalu ketakutan yang tidak beralasan, kita juga melayani layanan untuk screening apakah orang tersebut sudah terinfeksi COVID-19 gitu. Kadang-kadang kan kita merasa baru batuk pilek sedikit bisa karena GERD, bisa karena yang lain. Kita mengira kita sudah kena COVID gitu, langsung kita stres gitu. Nah itu bahaya banget gitu kan. Nah, untuk memastikan kita mengadakan program screening. Jadi ada screeningnya sifatnya yang rapid test, ada yang juga bisa melihat ronsen, melihat hasil laboratorium dari darahnya. Kemudian sampai kita bahkan juga ada yang programnya CT scan dari rongga dadanya gitu, untuk benar-benar melihat apakah ada kerusakan dalam paru-parunya yang terindikasi COVID-19 begitu. Kemudian di samping itu kita bisa melayani juga datang ke rumah gitu dengan protokol yang safety yang sudah kita pelajari di bidang PPI. Kita juga memberikan layanan-layanan yang sifatnya bisa datang ke rumah atau ke kantor-kantor atau ke instansi-instansi, itu memeriksakan kondisi pasien supaya tidak ketakutan yang tidak beralasan gitu. Ya, artinya masyarakat nggak boleh terlalu khawatir juga mengenai hal ini gitu ya. Harus tetap jaga kesehatan. Yang penting enjoy aja gitu ya dalam melakukan aktivitas. Tetap jangan terlalu panik, tapi tetap menjaga kebersihan protokol gitu ya, yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, yaitu dengan social distancing, menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabun. Gitu. Oke, Dokter Vivi terakhir karena memang kita singkat banget ini. Dokter Vivi, selama kita siaran, Dokter Vivi selalu mengkampanyekan mengenai gerakan masyarakat sehat. Nah, boleh disampaikan ini kan salah satu solusi ya buat kita agar terhindar dari COVID-19 juga. Nah, itu boleh di-share lagi sama Mitra JC. Mungkin Mitra ada yang ini ingin mendapatkan informasi ini kembali, silakan Dokter Vivi. Baik, terima kasih. Gerakan masyarakat sehat yang selalu senantiasa saya dengung-dengungkan di setiap saya siaran, karena memang itu satu solusi untuk semua masalah gitu ya. Jadi yang pertama kita adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik meskipun kita di rumah aja tidak berarti kita harus mager. Jadi atau rebahan terus ya. Jadi kita bisa jalan-jalan ke dapur atau sambil ngepel, sambil bersih-bersih rumah, sambil bersih-bersih kamar mandi, itu kan juga bergerak badan kita ya. Jadi diupayakan selama 30 menit dalam sehari paling sedikit gitu. Ya. Kemudian dalam seminggu 5 hari dikerjakan. Jadi Sabtu Minggu bolehlah libur gitu ya. Jadi minimal 5 kali dalam seminggu kita bergerak. Kemudian kita mengkonsumsi
sayur dan buah-buahan itu sangat penting sekali di era COVID-19 ini, karena dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan artinya kita sudah mencukupi mineral-mineral atau zat-zat yang sifatnya mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menunjang imun sistem kita itu, selain vitamin D. Itu. Kemudian mengkonsumsi air putih ya. Kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan memeriksakan diri secara berkala atau periksa kesehatan secara berkala. Bisa periksa tensi ya, kemudian bisa cek kadar gula darah, kadar kolesterol, atau medical check up. Nah, Rumah Sakit Sukapura juga punya produk medical check up di rumah aja. Kita bisa datang ke rumah untuk memeriksakan kadar darahnya atau juga tensinya bagi sahabat-sahabat kita. Kemudian berpikir positif ya, itu juga sangat penting. Berhusnuzon atas segala hal. Karena bagaimanapun juga COVID-19 itu adalah makhluk Allah ya. Kita juga makhluk Allah. Nah, jadi supaya kita tidak saling mengganggu, kita lakukan hal yang bagaimana seharusnya, yaitu protokol pemerintah, yaitu social distancing, kemudian menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabun 6 langkah gitu, Bang Dipo. Iya, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ya, bukan hanya Bang Dipo tapi seluruh mitra JC yang mendengarkan siaran kita. Karena dengan gerakan masyarakat sehat ini, insya Allah COVID-19 bisa punah, bisa kabur dari dunia ini ya. Baik, terima kasih Dr. Vivi. Sekali lagi Bang Dipo ucapkan selamat milad untuk Rumah Sakit Islam Sukapura. Karena Bang Dipo kan ada kalender tuh Rumah Sakit Islam. Tanggal 4 itu ada yang spesial. Oh, ternyata adalah milad RSIJ Sukapura. Miladnya yang ke-28. Tapi biasanya untuk sekarang nggak ada acara-acara dulu ya, karena kan tidak. Karena kan PSBB. Iya, PSBB itu kan juga melarang ada perkumpulan lebih dari 5 orang. Iya. Oke, terima kasih Dr. Vivi. Iya, Bang Dipo. Sukses terus, terima kasih juga. Rumah Sakit Islam Sukapura menjadi rumah sakit Jakarta Utara. DKI Jakarta ya. Oke. Baik, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Iya, baik Mitra JC, tadi kita sudah siaran bersama Dr. Vivi selaku Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Bang Dipo minta spesial karena hari ini adalah miladnya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Semoga dengan adanya COVID-19 ini dapat merubah perilaku hidup bersih dan sehat kita. Artinya kita harus bisa hidup bisa lebih sehat lagi. Baik, kita akan menyapa kembali. Ini ada sahabat Bang Dipo. Nah, ini adalah salah satu beliau, ini adalah pengusaha dalgona. Bang Dipo tertarik karena dia memakai sistem dalgona, kan biasa kita buat sendiri di rumah ala rumah. Nah, dia membuat dalgona yang langsung siap saji, atau bahasa kerennya adalah RTD, ready to drink ya. Nanti kita akan bersama-sama, yaitu Ibu Kalista yang tentunya saat ini sedang Bang Dipo mencoba hubungi. Semoga beliau bisa untuk bergabung hari ini. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak V mengenai bisnis kuliner. Tadi yang COVID-19 juga tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Vivi selaku Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Langsung saja kita akan menyapa ada rekan Bang Dipo selanjutnya, yaitu Mbak Kalista. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, gimana Mbak Kalista, sehat? Bang Dipo manggilnya siapa lebih akrabnya? Panggil aja. Dinda ya. Iya. Mbak Dinda, kemarin Bang Dipo dapat broadcast juga di grup Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf. Itu Mbak Dinda nampaknya jual dalgona. Nah, ini ready to drink yang langsung diminum ya. Iya. Iya, menarik ya. Menarik, biasanya kan kita itu ala-ala rumah ya, ala-ala rumah kita bisa bikin sendiri gitu ya. Dan ternyata kalau bikin sendiri kan agak repot. Yang pertama dari segi waktu, yang kedua
kita harus mengaduknya kencang banget gitu ya untuk bisa mendapatkan tekstur yang baik. Nah, inisiatif membuat dalgona itu ide munculnya itu dari siapa untuk yang langsung RTD itu, yang langsung diminum gitu. Orang jadi tinggal beli dan bisa dikonsumsi. Silakan Mbak Dinda. Ya, Halo, sudah kedengaran suara saya, Kak Dinda? iya ya. Nah, Gimana Kak? ide pertama kali muncul membuat dalgona yang RTD, ready to drink. Itu ide munculnya dari mana gitu ya? Karena kan selama ini kita tahu dalgona kita bisa buat biasa, ini kan lagi viral nih di kalangan milenial sekarang nih membuat dalgona. Nah, ini ide muncul Ya, akhirnya dibuat RTD, dikemas secara baik gitu di botol-botol itu, idenya dari siapa? dari suami. Oh, dari suami. Katanya kenapa? Iya, dia ngasih tahu kenapa nggak kita bikin dari rumah aja. Jadi orang nggak usah menunggu-nunggu gitu. Oke. Jadi langsung tinggal ambil aja. Oke. Oh, jadi memang ada kerjasama ya antara suami dan istri ya untuk bisa membuat minuman yang baik gitu. Mbak Dinda, ini kan Iya, kalau dalgona itu kan memang teksturnya berbeda ya. Kita kadang kalau kita bikin kita tuang susu dulu, kemudian kopi diaduk-aduk dengan gula dan air panas dan lain-lain. Nah, ini kan agak susah untuk memasukkan ke botolnya. Nah, itu gimana Mbak Dinda? caranya kita langsung masukinnya lewat pakai corong Oh, pakai corong. gitu. Oke, heeh. Susunya dulu, baru nanti atasnya dikasih itu topping. Entah Oke. itu kopi atau Milo Iya. atau yang lainnya gitu sesukanya. Seperti ini contohnya. Iya. Coba boleh di-share untuk Mitra JC seperti apa contohnya. Nah, inilah Mitra JC. Ini contoh yang kemasan Milo ya. Ya, ini yang varian Milo. Oke. Isinya 350 ml. Dan ini pas untuk diminum pada saat berbuka ya, bukan jam-jam siang ini ya. Nah, Iya. Jadi ini kalau boleh tahu ini saya baru tahu juga ternyata dalgona itu bisa dari Milo ya. iya bisa. Oke. Jadi bukan hanya dari kopi aja, bisa dari Milo atau green tea atau yang lainnya sesuka hati lah kita. Oh, Kita sesuka bikin hati. sendiri. Sebenarnya dari dari manapun sama aja gitu ya. Nah, Iya sama aja. itu packagingnya itu ide dari suami gitu ya untuk bisa dijualkan kembali. Nah, gimana respon konsumen gitu, orang yang membeli gitu? Alhamdulillah sih responnya banyak yang ngambil reseller juga. Oke. Karena dia lebih apa ya namanya? Lebih praktis lah istilahnya. Terus Oke. ya udah gitu tinggal dikasih aja langsung. Nggak tumpah-tumpah. Iya. Mbak Dina, ini ide muncul apakah memang karena mendesak atau memang sudah ini memanfaatkan situasi aja nih, karena memang awalnya juga bisnis ide ini atau gimana? Enggak, sebelumnya saya buka wedding 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 organize. salon gitu. Mhm. Cuman ya berhubung lagi kayak gini. Iya ya, betul. Jadi apa aja. Oke. Yang penting halal. Betul itu hampir beberapa narasumber yang Bang Dipo undang di sini melalui video call, hampir semuanya bilang seperti itu. Ya, ada juga yang travel umroh. Akhirnya karena memang travel umroh ini sudah tidak bisa lagi beroperasi gitu ya. Untuk bisa Iya. baik lagi, akhirnya dia menjual kurma. Termasuk tadi barusan Bang Dipo telepon Mbak V, beliau pengusaha wedding organizer juga. Ya, sekarang dia terjun di bidang catering ya, walaupun memang catering juga tapi lebih mengedepan catering, usaha cateringnya. Termasuk juga Ya. Mbak Dinda ya. Jadi memanfaatkan bisnis online dalgona yang menjadi viral ini dijual ke masyarakat ya. Oh, jadi penjualan baik ya? Iya, alhamdulillah baik.
Itu banyak peminat. berapa harga satuannya? Katanya kalau kita bisa beli 5 itu didiskon gitu. Atau memang itu khusus grup MPC Abah aja atau gimana? Iya, jadi kalau misalkan kita mau join reseller itu ada minimal pembelian. Oke. Minimalnya beli 5, itu udah termasuk harga reseller 10.000. Kalau harga satuan itu 12.000. Oke. Terus kita bisa jual harganya 13 sampai 15.000 karena ini kan isinya 350 mili. Oke. Jadi itu satu botol itu berapa mili kalau boleh tahu? 350. 350 ya. Itu Ya. perlu ditambah es lagi atau gimana itu, Mbak Dinda? Udah tinggal taruh aja di lemari pendingin. Habis Oke. itu udah tinggal langsung diminum aja. Oh, oke. Tidak Tinggal usah pakai lagi. oke. Jadi aman ya kalau misal kita mau order di siang hari, jadi masukin ke lemari es, kemudian kita minum gitu pada Iya. saat kita berbuka. Ya. Jadi Yang penting jangan ditaruh di freezer. Oh, oke. Nah, itu kan teksturnya itu kan lembut ya untuk dalgona itu sendiri. Apakah Iya. tekstur Atasnya kopinya tuh creamy atau banget. milonya, apakah itu tidak turun ke bawah gitu untuk ke susunya gitu? Enggak sih, karena dia kan teksturnya udah creamy banget, jadi kayak ngembang gitu, kayak Oke. foam. Oh, oke. Mm-mm. Baik. Mbak Dinda terakhir, apa ini apa? Karena ini ide muncul dari yang pastinya dari suami katanya ya. Iya. Muncul dari ide suami dan alhamdulillah penjualan dalgona ini juga berjalan dengan lancar dan baik karena memang ini kan unik ya di tengah-tengah COVID-19 dan kopi dalgona juga nampaknya viral. Bang Dipo juga jujur saja sering karena agak susah dan repot untuk membuatnya akhirnya udahlah membeli aja ke Mbak Dinda. Nah, apa pesannya buat teman-teman pengusaha yang saat ini berdagang juga dan ini online ya, bukan langsung ketemu masyarakat ya? Atau kita bisa Ya. langsung beli di mana gitu? Enggak? Online bisa, kita pengiriman kan sore tuh dari jam 3 sampai jam 5. Oke. Terus kita juga ada di depan rumah gitu, tapi Oh, oke. pesan dulu, jadi nggak nunggu-nunggu lama. Oke. Jadi sebelum itu harus di depan rumah juga jualan gitu ya. Tapi di online dari Iya. jam 3 sampai jam 5 ya. Ya, kita COD. Kira-kira banyakan mana, Mbak Dinda? Yang online atau yang di depan rumah untuk penjualannya? Banyakan online sih ngambilnya. Banyakan online ya. Oke. Karena memang karena kalau depan rumah kan ya sekali lagi PSBB ya jarang orang mau keluar gitu. Orang lebih senang order gitu ya melalui aplikasi. Iya, paling orang-orang terdekat doang kalau yang di rumah itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah bergabung hari ini. Ya. Bisa saksikan video Sama-sama, ini Kak. melalui Facebook Radio JIC. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Kita akan insya Allah nanti habis ini kita hubungi kembali ya. Terima kasih, salam buat Ibu. Semoga sehat selalu dan Ya, bisnisnya Kak. lancar pastinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Mbak Dinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, Mitra JIC tadi sudah bersama kita Mbak Dinda atau Mbak Kalista yang tentunya tadi sudah menjelaskan ide dari Dalgona Coffee. Bang Dipo ingin, nah ini karena kita sudah hampir di penghujung acara, Bang Dipo ingin langsung menghubungi teman Bang Dipo nih yang nampaknya sudah bersiap-siap juga yang akan mengomentari ya seputar tema kita hari ini berkaitan dengan bisnis kuliner. Langsung saja kita akan menyapa sahabat Bang Dipo. Ada Faiz Khaldun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Bang Faiz? Baik, ini Lagi di mana kalau boleh tahu, Bang? lagi di rumah Cirebon. Lagi di Cirebon ya. Terima kasih Bang sudah siap gabung hari ini. Tadi Bang Dipo sudah mewawancara ada dua narasumber itu dari bisnis catering, Umar Catering, dan satu lagi ini dari bisnis
Dalgona Coffee. Nah, Bang Faiz selaku millennial planner, boleh dong dijelasin karena tema kita hari ini adalah kuliner from home ya, bisnis kuliner dari rumah. Sebenarnya bisnis kuliner dari rumah ini baik gak sih, Bang Faiz? Kira-kira bisnis apa nih yang cocok nih kalau kita di rumah, khususnya buat kuliner? Dan bagaimana cara marketingnya? Nah, itu banyak pertanyaannya. Silakan Bang Faiz. Oh iya benar. Ya kalau menurut saya, kalau misalkan pengen bisnis kuliner ya, apalagi sekarang kan lagi musimnya COVID-19, Betul. dimana kita belum bisa nih yang namanya berkumpul dulu, makan-makan dulu di luar bareng. Nah, menurut saya kalau pengen bisnis kuliner mendingan yang berkemasan aja. Jadi kayak misalkan makanan kering yang bisa dikemas. Kalau nggak kayak kue-kue nih yang sebentar lagi udah pengen lebaran kan. Nah, itu kita bisa kayak bikin kue putri salju, Oke. kue kastengel dan yang lain itu bisa banget tuh. Nah, nanti gimana cara pemasarannya? Zaman sekarang gampang kalau untuk bikin pemasaran kayak gitu. Kita bisa buka toko online kayak di Shopee, Tokopedia. Itu kan kita gratis tuh, pengen buka lapak sendiri di situ. Nah, itu aja pasang di situ. Terus kalau misalkan masih awal-awal ya bisa dibikin status aja sendiri. Nah, ini kan dari teman-teman suka ngeliat tuh, jualan apa nih gitu kan, berapaan harganya. Nah, udah setelah itu kalau misalkan emang ada yang pengen beli, tinggal dikirim aja. Nah, jadi zaman sekarang lebih simpel sih ketimbang daripada harus buka toko gitu kan, nungguin di luar. Kayak gitu palingan. Kalau misalkan untuk anak milenial nih biasanya kan rajin ya untuk kuliner, yang suka Betul. masak-masak, Iya. bikin kayak gitu. Paling kayak gitu aja sih Bang Dipo. Iya, jadi makanan-makanannya itu yang tidak mengambil resiko lebih gitu ya. Misalnya kalau makanan basah kan khawatir kalau misalnya tidak laku gitu ya, sehingga mubazir gitu, karena kan memang adanya beberapa penerapan PSBB dan kita juga mengandalkan online pun ini sebenarnya tidak bisa menjamin juga gitu bisnis kita. Jadi alangkah baiknya makanan yang baik itu adalah makanan yang berkemasan ataupun makanan kue-kue kering seperti kastengel tadi ya, Nastar, pemasaran lewat online. Nah, relevan nggak sih Bang Faiz, bisnis kuliner itu menurut Bang Faiz di antara semua bisnis-bisnis, apakah bisnis kuliner ini tetap menjadi primadona gitu dalam dunia perbisnisan gitu? Ya, sebenarnya kalau misalkan kuliner itu nggak ada habisnya Bang Lipo. Iya. Sangat relevan. Jadi kalau misalkan pengen membuka bisnis tuh dari apa ya? Dari intinya aja, maksudnya kan kayak makanan itu kan kita setiap hari pasti makan kan. Oke. Mungkin dong makan, apalagi makanan itu selalu ada yang namanya tren makanan kan pasti ada dong. Iya. Nah, kayak yang Jogja kemarin kayak es topagilo, terus kayak yang baru-baru ini namanya dalgona kopi. Ya. Dalgona itu kan cuma kopi. Kalau misalnya kita pengen mengupgrade itu kan, kita bisa bikin dalgona coklat, dalgona strawberry. Yang bikin beda itu yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan dibilang relevan atau enggak ya pasti relevan, yang namanya bisnis kuliner. Sama seperti kayak sandang, pakaian, fashion, itu juga pasti relevan itu, karena yang namanya busana kan pasti ada orang bosen kan. Nah, pasti orang-orang pada pakai baju yang baru, apalagi buat lebaran kan. Nah, biasanya penjualan bisnisnya meningkat gitu. Yang ketiga itu kalau misalkan pengen bisnis yang relevan juga, bisnis properti atau rumah Bang Dipo. Kalau misalkan udah paham tentang properti itu pasti yang namanya untungnya itu pasti banyak. Begitupun dengan makanan. Makanan juga sama, kalau misalkan emang orang yang jago kuliner, tahu nih resep masakannya, bisa dicicil aja mulai dari sekarang gitu kan. Kayak misalkan, wah saya mau bikin kue bolu, kayak misalkan bikin brownies aja kan, enak nih, terus jago gitu kan masakannya. Gimana sih kalau misalkan kita jual aja, nggak masalah, kita bikin aja di status Instagram,
Gimana kalau misalkan saya pre-order ini, yang mau DM ya gitu. Pasti ada orang yang penasaran, boleh nih gitu kan. Gitu. Biasanya orang penasaran dari rasanya dulu sih sama penampilannya biasanya. Kalau untuk Iya. makanan ya. Iya, jadi Karena yang penampilan lagi-lagi penampilan sama rasa dan kehalalannya juga kali ya. sama rata. Betul, sama atau enggaknya. Sama trendy juga sih Bang Dipo. Oh iya, benar-benar. Ya misalkan ini enaknya makan apa? Pengennya kan kayak bikin takjil ya kan. Kita bikin depan rumah juga nggak apa-apa. Biasanya tetangga-tetangga kan suka ada yang penasaran, ini apa sih? Pokoknya kuliner di zaman pandemi kayak gini yang menurut saya sendiri ya masih relevan. Cuman ya itu kalau misalkan cuman kalau misalkan emang pengen buat buat dikirim, ya itu palingan pakai kue-kue kering aja. Cuman kalau kue basah takutnya kalau misalkan lama keburu basi bener. Soalnya kemarin juga saya kan pengen beli ini ya, rujak cireng tuh di Tokopedia. Saya pengen itu kan di Jakarta, saya pengen kirim ke Cirebon, kan itu dikirim paling nyampe 3-5 hari. Nah biasanya saya chat dulu nih, kuat nggak kira-kira kalau nyampe Cirebon? Ternyata nggak kuat, karena emang ada masa berlakunya kan, nggak semua makanan ada bahan pengawetnya kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan emang pengen ranahnya itu dijual ke luar kota, ya kalau bisa jual kue kering aja gitu. Tapi kalau misalkan cakupannya cuma sekitar masih sekitar wilayah sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau misalkan pengen jual kayak gitu COD aja, jadi nggak bisa dikirim keluar kota. Tergantung cakupannya masing-masing, Bang Dipo, paling kayak gitu. Oke, jadi ya sekali lagi bahwa memang makanan dari segi pemasaran dan bisnis kuliner ternyata masih relevan ya dalam dunia bisnis kali ini ya. Bang Faiz sebagai kaum milenial, saya mau tanya, Bang Faiz kan salah satu orang yang memang konsen di bidang manajemen SDM. Nah, tanggapan Mas Faiz mengenai misal kayak PHK gitu ya kan, karena sekarang banyak banget nih kayak kuliner kayak gitu Bang Faiz, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan ya karena memang tidak bisa melayani full service. Nah, tanggapan Bang Faiz sebagai kaum milenial gimana Bang? Sebagai orang yang memang di bidang ini gitu. Kalau menurut saya sendiri ya sangat disayangkan ya. Orang yang udah bekerja lama di tempat kuliner bisnis kayak gitu kan, tahu-tahu dirumahkan karena pandemi. Cuman ya emang susah juga sih kalau misalkan kita sebagai manajer SDM-nya pun pasti akan melakukan itu. Kenapa? Karena dengan kondisi yang seperti ini, kalau misalkan kita lagi di restoran kan kita nggak ada pemasukan kan, maksudnya nggak ada konsumen yang beli. Betul. Nah, kalau misalkan ada pemasukan, bagaimana cara kita membayar karyawan? Kan seperti itu logikanya. Jadi ya mau nggak mau resikonya untuk merumahkan karyawan-karyawan itu, cuman sangat disayangkan. Cuman yang mudah-mudahan sih setelah pandemi ini orang-orang yang dirumahkan itu akan kembali bekerja lagi ya. Dan ditambah lagi insya Allah karena kondisi kayak gini katanya sih ada bantuan dari pemerintah kan, seperti kartu prakerja. Nah itu kan bisa dimanfaatkan. Pertama yang dari prakerja itu kan bisa dapat honor lah dengan pelatihannya itu. Nah dengan setelah dibekali dari prakerja itu, mungkin setelahnya akan menjadi karyawan yang lebih baik lagi, yang lebih mengerti tentang caranya bekerja. Kalau di situ dari sudut segi SDM-nya sih, cuman ya lagi-lagi ya disayangkan sih kalau misalkan emang sampai di PHK banyak kayak gitu. Kalau setahu saya sampai 2 juta kan ya, berapa juta yang kena PHK tuh. Iya benar-benar. Jadi ada beberapa perusahaan terutama di bidang bisnis restoran, karena kan memang sekali lagi ya Bang Faiz, kalau kita pengen berdiskusi seputar kuliner, kan ini nggak jauh-jauh juga dengan restoran-restoran yang ada di mal-mal dengan adanya penerapan PSBB, sehingga tidak diperkenankan gitu untuk konsumen untuk datang langsung ke restoran, sehingga kan kasihan itu. Jadi ya sangat disayangkan, tapi ya mau nggak mau harus seperti itu ya Bang Faiz ya. Mau nggak mau
Iya, habis karena kurangnya pemasukan kan beda. Kalau Betul. misalkan lagi pandemi kan semua orang pada makan di tempat. Kalau sekarang kan paling cuman kayak lewat GrabFood, GoFood Ah. gitu aja kan. Nah kalau itu kan nggak perlu banyak pelayanan. Namanya kalau di restoran kan pasti butuhnya pelayanan, makanya banyak karyawan. Nah sekarang kan pelayanannya apa? Paling cuma masak doang. Nggak ada kan yang namanya nyuci piring, nggak ada kan kayaknya nyediain makanan, nganterin makanan. Mm-mm. Nah kan orang-orang kayak gitu kan ya mau nggak mau dirumahkan dulu gitu loh. Karena emang job desk-nya itu belum ada gitu. Walaupun restorannya masih buka pun mereka paling hanya melayani lewat online aja, ntar delivery gitu loh. Oke. Paling kayak gitu Bang Lipo. Iya. Baik, Mitra JC tadi sudah dijelaskan oleh Bang Faiz ya mengenai bisnis kuliner yang ternyata masih relevan, dan kedua ada tips-tips juga kayak kue-kue kering gitu ya. Kue-kue kering juga Iya. masih relevan untuk bisa kita bisniskan. Yang ketiga adalah bisnis properti gitu ya. Dan bisnis properti ya sekali lagi ini bisnis yang membuat kita itu akhirnya ada dua kemungkinan ya, bisa, tapi insya Allah lebih kepada manfaatnya ya, banyak keuntungan di dalamnya gitu Bang Faiz ya. Kalau Pokoknya kalau properti misalkan kalau properti masih relevan juga nggak di pandemi COVID Corona kan? Apakah memang ini juga bisa menjadi penghasilan tambahan gitu ya kalau bisnis properti Bang Faiz? kalau misalkan untuk bisnis properti, apalagi kita bekerja sebagai marketing ya, itu ya pasti relevan Bang Lipo. Karena namanya marketing kan nggak perlu meet up langsung kan, dengan kita video call kayak gini aja orang kan bisa percaya. Jadi dengan adanya pandemi ini ya sebenarnya untuk properti ya nggak ada masalah sih. Jadi kan palingan kalau misalkan untuk ngedeal kan bertemu cuma 2 orang, nggak perlu kan ada yang namanya meeting segala, kan nggak perlu ada namanya banyaknya orang gitu kan. Jadi dengan lewat chat, dengan lewat telepon pun bisa langsung deal gitu. Artinya lebih efektif Jadi ya, sangat relevan. lebih efektif, lebih murah, Jadi dan kalau lebih misalkan- relevan gitu. Jadi kalau misalkan emang pengen bisnis itu dari 3 itu aja Bang Lipo fokusnya yang sangat Apa tuh? relevan. Itu di perumahan, pokoknya ingat aja sandang, pangan, papan. Nah tiga aspek ini nggak mungkin lepas dalam ini manusia. Pasti bakal trennya pun selalu berkembang gitu. Kayak sekali lagi saya bilang tuh kayak makanan selalu ada yang baru ya kan, ada orang suka kayak. Terus juga kalau misalkan lihat dari fashion, namanya fashion kan nggak ada matinya kan, orang pengen pakai baju ini, apalagi perempuan kan bisnis hijab juga, oh itu emang bener lagi ngetren banget tuh. Jadi untuk para pemuda planner, kalau misalkan bisnis yang kecil-kecil aja kayak fashion, kalau enggak kuliner. Kalau untuk properti boleh, cuman untuk pangsa pasarnya memang harus pintar gitu. Oke. Baik, terima kasih Bang Faiz sudah membuka wawasan Bang Dipo dan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan kita melalui Radio JC Channel dan JC TV. Bang Faiz, sekali lagi setiap narasumber yang hadir di sini, yang maksudnya yang Bang Dipo video call, selalu memberikan pesan-pesan untuk mitra JIC, khususnya para pengusaha, agar jangan loyo, tetap semangat, tetap termotivasi walaupun memang di tengah-tengah virus corona. Nah, ini ada motivasi apa yang ingin Bang Faiz sampaikan kepada pendengar dan mitra JC semua? Iya. Kalau pesan-pesan saya yang untuk pengusaha yang sudah mulai berjalan di masa pandemi ini, tetap semangat untuk menjalani bisnisnya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, dengan cara ya terus gencar marketingnya, terus gencar mempromosikan barang yang dijual. Jangan pernah malu untuk menawarkan kepada orang-orang, dan jangan pernah bosan, jangan pernah jangan pernah tersindir lah kalau misalkan nih orang kok promosi mulu gitu loh. Jangan punya merasa pintar kayak gitu, nggak masalah, karena kita pun namanya orang jualan emang seperti itu. Karena orang yang belum pernah beli, orang yang belum pernah nyobain itu pasti bakal bilang kayak gitu. Cuman ketika dia beli, nyobain gitu kan, ternyata makanannya enak, wah itu bakal jadi omongan sendiri gitu kan. Ternyata dengan promosi kayak gini emang bermanfaat gitu kan buat si pembeli juga. Iya. Ya kayak gitu. Nah terus namanya jualan nih, biasanya ada orang yang suka anggot-anggotan.
Heeh. Orang anggota biasanya ini ya, jadi kadang semangat, kadang kendor, kadang males jualan gitu. Kalau misalkan lagi sepi nih, kadang udahlah nggak usah promosi lagi lah, buat apaan sih gitu kan. Atau juga kayaknya nggak ada yang beli gitu Iya, kan. iya. Jangan, walaupun kayak gitu, ya itu yang namanya bisnis ya, pasti nggak selamanya grafiknya naik, kadang kan turun gitu. Nah di saat turun ini yang adalah ujian bagi para pengusaha yang baru maupun yang udah besar gitu. Iya. Nah namanya usaha kan ya ada ruginya. Kenapa bahan baku jadi ada basi kayak gini karena nggak ada yang beli gitu kan. Udahlah ganti bisnis aja. Nah itu salah, karena kalau misalkan mau mulai bisnis yang baru pasti dari nol lagi. Apalagi kalau misalkan buka kuliner yang baru, masakan baru gitu kan, yang belum dikenal nih. Kayak misalkan kita biasa jualan brownies atau kita jualan puding, rasanya kan pasti tentu saya enak browniesnya gitu. Dan lagi orang-orang pasti ngecap kita, ini si tukang brownies, lah kok jadi tukang puding gitu kan. Jadi kita belum punya brand lagi, jadi kita mulai nge-brandin lagi kan, mulai dari awal lagi. Perlunya membangun branding Cuma kalau ya. misalkan cuma kalau misalkan emang menurut kita emang ternyata bisnis ini kurang trending nih kalau di masa pandemi kayak gini, karena kan ini kue kagak tahan lama, nah boleh tuh ganti misalkan. Cuman ya lagi-lagi ya harus mulai dari awal lagi untuk brandingnya kan, Iya, iya. untuk memperkenalkan kita ini jualan apa gitu. Paling kayak gitu aja sih Bang Dipo, pesan-pesannya tetap semangat aja, jangan nyampe angot-angotan semangatnya gitu. Tetap semangat. Oke. Gitu. Baik, Bang Faiz, terima kasih banyak. Ini mewakili teman-teman milenial, entrepreneur yang mudah-mudahan Asik. Bang Faiz selalu semangat juga dalam beraktivitas. Ini kalau boleh tahu nih di Cirebon lagi lockdown juga atau gimana? Iya, kan PSBB se-Jawa Barat itu kan udah mau dimulai ini. Iya kan tanggal 6 Mei ya kalau nggak salah informasinya ya. Ya, PSBB akan jadi dimulai ya, di Jawa Barat. ya udah nikmati di rumah aja Bang Dipo gini-gini juga, karena kan aku udah mulai pakai masker. Kalau misalkan mau pasar suara toko terbada gitu, nggak bisa Pak, harus pakai masker dulu. Tapi gitu di Cirebon juga Udah kayaknya udah menjadi kewajiban ya, memang itu juga salah satu, apalagi nanti ketika PSBB berlangsung itu udah lebih ketat lagi dalam pengawasannya, terutama dalam berkerumun tidak boleh lebih dari 5 orang gitu ya. Oke Bang Faiz, salam buat Bapak Prof Dedi Jubaidi dan tentunya buat semua teman-teman sana. Semoga Bang Faiz selalu sehat. Salam dari Bang Dipo Usman ya. Nanti kita akan hubungi kembali setelah acara ini selesai. Oke, Bang Faiz, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini ya. Salam buat semuanya. see you. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, memang Mitra JC kalau kita bicara mengenai program JC Business Coaching Online ini menarik ya, karena Bang Dipo bisa langsung tetap silaturahim kepada rekan-rekan Bang Dipo yang tentunya sudah menjadi mitra Bang Dipo juga, menjadi sahabat Bang Dipo, dan tentunya Bang Faiz ini adalah salah satu sahabat Bang Dipo, teman kampus S2 Magister Manajemen yang tentunya beliau sudah selesai, udah mendapatkan MM-nya pada Desember lalu sama kayak Bang Dipo. Dan sekarang beliau memang fokus di bisnis properti dan tentunya kuliner juga, yang tentunya ini nampaknya sangat pas untuk kita hadirkan pada kesempatan hari ini dalam program JC Business Coaching. Dan Mitra JC sebenarnya masih banyak lagi narasumber Bang Dipo. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dari Senin ya, dari jam 10 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita sudah over 5 menit, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan program JC Business Coaching hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bang Dipo ingin menyapa Mitra JC yang sudah bergabung hari ini melalui Facebook Radio JIC. Coba kita akan menyapa. Nah, ini dia. Ini ada 2 komentar. Ya, dan tentunya terima kasih Mbak Tiara yang sudah bergabung hari ini, Bapak Muhammad Rusdi juga selaku Kepala Divisi Bisnis yang tentunya sudah banyak memberikan masukan kepada Bang Dipo di sini. Terima kasih karena ini merupakan program Divisi Pengembangan Bisnis Jakarta Islamic Center. Terima kasih yang sudah like pada kesempatan hari ini,
yang nampaknya Bang Dipo tidak sebutkan satu persatu. Dan jangan lupa untuk subscribe Jakarta Islamic Center GIC Channel, dan jangan lupa juga invite kami di Facebook Radio GIC ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis, insya Allah jam 2 siang sampai jam 3. Kita akan ngomongin masalah fikih muamalah bersama Ustadz Ade Kurniawan mengenai jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam Islam ya. Akad-akad muamalah maksudnya, bukan akad nikah ya Mitra JC ya. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Saatnya Bang Dipo pamit undur dari kediaman Bang Dipo Usman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.